Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azilan Syafi Haidar. Saya akan mengulas buku Sherlock Holmes yang berjudul His Last Bow yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Buku ini ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle, diterbitkan oleh Immortal Publisher dan dicetak oleh PT Gramedia dan didistribusikan oleh PT Gramedia. Buku ini memiliki 297 halaman dan diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle yang berisikan tentang kisah-kisah misteri petualangan Sherlock Holmes, dan cerita-cerita tersebut dinarasikan oleh sahabat Sherlock Holmes, yaitu Watson. Di buku ini adalah buku keempat dari 5 seri buku yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Di dalam buku ini terdapat 8 cerita Sherlock Holmes yang berbeda-beda. Jadi buku ini adalah kumpulan cerita dari Sherlock Holmes. Oke. Sekarang saya ingin menceritakan salah satu cerita di dalam buku ini, yaitu di cerita terakhir, yaitu cerita ke-8 yang berjudulnya Salam Terakhir. Baiklah, saya akan menceritakannya. Pada tanggal 2 Agustus matahari sudah tenggelam. Di situ sudah ada 2 orang Jerman yang tampaknya berkedudukan penting. Yang pertama adalah von Bohr. Dia adalah seorang mata-mata intelijen Jerman yang sangat hebat. Dia adalah orang yang suka berolahraga. Dia suka bermain polo, berkuda, mabuk-mabukan, huru-hara. Dan satunya lagi adalah Baron von Herling, sekretaris kedutaan Jerman, yang dia memiliki mobil Mercedes-Benz yang mempunyai 100 tenaga kuda. Kedua orang ini duduk di rumah von Bohr yang dia bangun 4 tahun lalu. Di situ mereka sedang berbincang-bincang tentang berkas-berkas Inggris. Lalu von Bohr bilang kalau misalkan berkas-berkas yang tidak penting sudah ada di istriku dan pelayan lainnya dan sedang menuju ke Jerman. Lalu von Bohr juga memperlihatkan beberapa berkas di perpustakaannya. Dia memperlihatkan kepada sekretaris itu untuk melihat kalau ini adalah hasil kerja keras dia. Di situ terlihat ada banyak berkas-berkas seperti berkas Irlandia, kapal terbang, kapal selam, dan masih banyak lagi. Pada saat itu reaksi von Herling hanya bisa memujinya dan bertepuk tangan untuk von Bohr. Lalu dia bilang, tapi ada satu hal yang payah sekali, kata von Bohr. Salah satu berkasku sudah kadaluarsa. Pemerintahan Inggris sudah tahu apa yang aku lakukan. Tapi untungnya ada satu intelijenku yang sangat hebat. Terus lalu von Herling bertanya, siapakah itu? Siapa intelijenmu? Dia adalah Mr. Altamont. Mr. Altamont adalah orang Irlandia Amerika. Dia adalah seorang intelijen yang hebat, katanya. Oh, dia sudah akan. Lalu von Herling bertanya, kapan dia akan ke sini? Karena von Herling sedang terburu-buru. Di kantor dia di Portsmouth sudah banyak pekerjaan dan para pekerjanya harus di posnya masing-masing. Lalu mereka pun berbincang-bincang cukup lama sampai pada akhirnya von Herling sudah terlalu lama menunggu. Akhirnya dia pun pergi menggunakan mobilnya, dan saat pergi dia meratapi apa yang akan terjadi pada Eropa, karena sebenarnya pada saat itu Eropa akan dilanda perang besar, yaitu yang pada nantinya akan menjadi Perang Dunia Pertama. Oke, nah lanjut ceritanya. Lalu von Herling pergi. Dia sangat tidak fokus sampai dia akan menabrak mobil kecil. Lalu von Bohr pun kembali ke perpustakaannya. Lalu tiba-tiba Mr. Altamont datang.
Mr. Altamont datang sambil membawa berkas yang baru itu. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan Miss Von Borg memberikan tokai atau jenis wine yang disukai oleh Altamont. Altamont di sini sangat menyukai wine, salah satunya jenisnya yang tokai itu. Dia sangat menyukainya, dan juga sebenarnya mereka berdua mempunyai hubungan yang sangat baik. Mereka berdua saling nyambung lah ceritanya. Terus Von Borg pun bilang, mana itu berkasnya? Ini dia berkasnya. Oh, kamu hebat sekali, Mr. Altamont. Iya. Lalu pun Mr. Altamont curiga kepada Von Borg karena, hey Von Borg, apakah kau tahu kalau misalkan Steiner, salah satu intelijenmu itu tertangkap oleh kepolisian Inggris? Hah? Von Borg pun bingung. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Steiner kan orang yang lihai di pekerjaannya. Oh. Lalu Mr. Altamont pun makin memojokkan Mr. Von Borg. Lalu dia pun bertanya, apakah kau menjual intelijenmu sendiri? Apakah kau tidak memberikan perlindungan kepada mereka? Tanya Altamont. Von Borg geram dengan pertanyaan itu. Tentu saja aku memberikan perlindungan pada mereka. Tidak mungkin aku memberikan bocoran kepada pemerintah Inggris. Karena itulah itu kan pegawai-pegawaiku, mana mungkin aku membocorkannya? Jawab Von Borg dengan geram. Lalu Mr. Altamont bertanya, bukan hanya Steiner kan? James, Hollis, mereka. James itu bodoh. Holmes, maksud saya Altamont. James itu bodoh, Altamont. Dan Altamont pun mengakuinya kalau James memang bodoh. Lalu Hollis orang gila. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya sampai dia tertangkap. Lalu Altamont bertanya, jika Steiner adalah yang lihai, bagaimana dia bisa seperti itu? Bisa tertangkap, pasti kau yang membocorkannya kan? Lalu mereka pun geram. Lalu pembantunya Von Borg datang. Pembantunya tersebut bernama Martha. Martha ada wanita tua yang salah satunya pembantu yang masih tinggal di situ bersama Von Borg. Lalu dia pun memberikan minuman. Lalu pada saat ingin minum, Von Borg dan Mr. Altamont akan minum wine. Di situ dia diberikan tokai oleh Von Borg, si Altamontnya. Lalu mereka pun minum. Saat ingin minum, Von Borg ternyata dibius oleh siapa? Oleh Altamont yang membiusnya. Di situ dia pusing sekali sampai dia tertidur. Lalu Mr. Altamont pun memanggil temannya. Ternyata temannya itu adalah Watson, dan dia bilang, hey Holmes, apa yang kau lakukan? Oh, ini cepat ambil berkas-berkas tersebut. Ini adalah bukti kalau misalkan dia adalah seorang mata-mata Jerman. Ayo kita harus cepat-cepat memberikannya kepada pemerintah Inggris. Lalu mereka mengumpulkannya dan akan memberikannya kepada pemerintah Inggris. Lalu Martha bilang, apakah tuanku baik saja? Holmes berkata, tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Lalu Martha bilang, dia adalah tuan yang baik, jangan kau sakitinya ya. Kata Holmes, iya. Lalu dia pun merobek janggutnya dan tiba-tiba Von Borg pun terbangun. Lalu bertanya, Altamont, terkutuklah kau. Kau akan membayarnya, kata Von Borg. Lalu Mr. Altamont santai saja, dan ternyata Mr. Altamont yang di sini Holmes, dia santai saja karena dia sudah sering mendengar lagu santunan seperti itu. Dia mendengarnya dari musuh abadinya, yaitu Profesor Mortifier. Lalu dia bilang, aku sudah sering mendengar lantunan seperti itu. Dan lihat, aku masih hidup sampai sekarang. Lalu Von Borg pun sangat geram. Dia melihat-lihat, dia memberontak. Sampai pada akhirnya Von Borg pun dimasukkan oleh
Holmes dan Watson ke dalam mobil. Lalu Holmes bertanya, "Hey, apa kau lihat sekretaris kedutaan Jerman tersebut?" "Ya, aku melihatnya. Tadi kami berpas-pasan di mobil." Ternyata mobil yang ingin ditabrak oleh von Herling atau sekretaris tersebut adalah mobilnya Watson. Oke, lalu von Borg pun masih menerka-nerka. "Dasar pengkhianat kau, Mr. Altamont." Lalu Holmes menjelaskan kalau dia ternyata bukan Altamont. Von Borg sudah kenal dia sejak lama, karena sebenarnya von Borg pernah dibantu oleh Mr. Holmes. Lalu pun dia pun setelah mengetahui kalau itu Holmes, von Borg akhirnya menyerah karena dia tahu sepintar apa Mr. Holmes. Lalu Watson bertanya, "Hey Holmes, bukankah kamu sudah pensiun dari ke dunia kejahatan seperti ini, dan harusnya kamu kan tinggal di gubuk dan merawat lebah-lebah di pertanian lebah?" Holmes pun menjawab, "Ya, sebenarnya aku hanya ingin seperti itu di masa tuaku. Tetapi aku sebenarnya masih bisa menolak Menteri Luar Negeri. Tetapi bukan hanya Menteri Luar Negeri yang meminta bantuan padaku. Perdana Menteri sampai meminta bantuan kepadaku," kata Holmes. Lalu pun dia pun menceritakan bagaimana awalnya dia memulai misi tersebut. Dia memulai misinya dengan cara pergi ke Amerika, ke Chicago. Dia pergi ke perkumpulan orang Irlandia di Buffalo. Di situ dia pertama kali mendapatkan akses untuk menjadi agennya si von Borg. Di situ pun dia akan menjadi agennya von Borg, dan dia juga pula yang akan membuat von Borg tertangkap. Lalu mereka pun pulang ke tempatnya masing-masing, dan von Borg di penjara Petersmouth. Di situ Holmes dan Watson sempat berbincang-bincang sementara. Di sana Holmes pun bilang kalau aku harus cepat-cepat mencairkan cek ini karena ada orang yang akan memblokirnya, kata Holmes. Karena sebenarnya Holmes itu tadi dibayar oleh von Borg karena Altamont Holmes tadi memberikan informasi tentang kapal angkatan laut Inggris, dan cerita itu pun di buku ini selesai. Oke, lalu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sausan, yaitu pertanyaan yang pertama, termasuk buku fiksi atau non fiksi buku ini? Buku ini adalah termasuk buku fiksi, karena buku ini adalah buku karangan, yaitu lebih tepatnya karangan Sir Arthur Conan Doyle. Sebenarnya Sherlock Holmes bukan hanya dikarang oleh Sir Arthur Conan Doyle, ada juga pengarang yang lain, tetapi tidak seterkenal Sir Arthur Conan Doyle. Lalu pertanyaan kedua, keunggulan dan kekurangan buku ini. Keunggulan yang pertama adalah material sampul buku yang bagus, karena sebenarnya di buku ini setiap bukunya sampulnya saling terhubung. Ini buku keempat seperti ini sampulnya, yang ini buku ketiga seperti ini sampulnya. Saya tidak punya buku 1, 2, 3, 4, 5, dan penanda bukunya seperti ini. Di penanda bukunya diberikan detail yang sangat bagus. Diberikan ini buku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Detail yang sangat bagus dari buku ini. Lalu materialnya bagus, ceritanya juga bagus, itu yang kedua, dan penokohannya yang sangat luar biasa. Di sana diberikan penokohan yang luar biasa dari Sir Arthur Conan Doyle. Lalu kekurangannya, harganya sedikit mahal. Lalu yang kedua, tidak adanya Morty, atau ya intinya musuhnya Sherlock Holmes yang paling besar. Lalu yang ketiga, pace dari ceritanya sangat lambat sehingga orang yang membacanya yang tidak biasa membaca sulit. Lalu yang terakhir, kesimpulannya mungkin yang ingin disampaikan adalah ini adalah tentang pengabdian kepada negaranya. Oke.
Saya Izlan Syafiq Haidar, mohon pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.